Hai, good morning leaders. Hari ini kita akan bahas sedikit tentang marketing dan topik kali ini adalah tentang networking. Ya, siapa yang nggak tahu networking? Sekarang zamannya semua orang kolaborasi, collabs, dan networking. Nah, di dalam dunia offline juga networking kan sudah dikenal dari puluhan tahun yang lalu ya, tentang gimana kita bisa menjalin relasi, menjalin persahabatan, menemui prospek baru, menambah database kita dengan cara networking. Tapi banyak orang yang juga masih banyak salah loh ya. Banyak salah juga tentang gimana cara networking yang efektif dan positif sehingga mendapatkan database dan mendapatkan hasil yang baik untuk bisnis Anda. Namanya juga networking ya. Jadi ada netnya, ada jaringannya, ada worknya. So you have to work, ada pekerjaannya. So saya akan sharingkan 5 tips yang membuat networking Anda gagal dan bagaimana cara memecahkannya. Yang pertama adalah yang kita bilang agresif menjual. Jadi networking ini adalah kegiatan marketing guys, marketing bukan kegiatan selling. Ya, kalau Anda pertama kali baru join di Instagram saya, thank you for following this Instagram. Ini adalah tempat kita belajar bersama-sama. Tapi kalau Anda baru join, mungkin saya perlu ulangi sedikit. Marketing dengan sales itu berbeda. Sales itu fokus untuk menawarkan. Marketing itu fokus untuk membangun pesona Anda, membangun image Anda, membuat orang tertarik dengan Anda. Intinya apa? Menebar pesona, ya. Marketing adalah menebar pesona sehingga orang terpesona dengan Anda, dengan produk Anda, dengan jasa Anda, dengan perusahaan Anda. Oke, jadi kesalahan pertama ketika ada networking di komunitas, di perkumpulan, di undangan reuni SMA, itu juga networking ya. Reuni mahasiswa atau kekuliahan ataupun SMP, you name it, whatever reuni yang Anda punya. Atau Anda diundang untuk berbicara, ketemu dengan teman-teman dari kelompok hobi tertentu. Misalnya Anda hobi motor, hobi apapun juga, ya. Itu juga networking. So, pertama kesalahannya adalah jangan terlalu ngomong terus tentang sales, tentang produk Anda, apalagi sampai ngasih brosur, ngasih penawaran. Waduh, ini gawat total ya. Maka Anda akan kehilangan kesempatan untuk membangun pesona Anda. Dan mereka juga nggak mungkin dalam posisi membeli ya. Jadi ini adalah kita bilang namanya mismatch ya, ketidakcocokan antara momen, situasi dengan apa yang dilakukan. So, bagaimana caranya supaya Anda tidak kejebak dalam mode menjual, terutama kalau Anda para salesman, saleswoman yang disuruh networking. Karena biasanya mulut kita ini mulut sales ya. Jadi mau nggak mau ngomong terus tentang produk, terus ngomong tentang kelebihan, benefit dan segala macam. Gimana caranya? Belajar untuk kepo, pingin tahu orang lain dulu. Ya, jadi solusinya adalah belajar untuk pengen tahu tentang orang lain dulu. Tanya dong ke orang lain dulu. Apa bu kerjaannya? Apa pak bisnisnya? Boleh cerita dong manfaat produk Anda apa selama ini. Jadi Anda yang seakan-akan mau beli. Jadi Anda memakai topi seakan-akan mau beli. Seakan-akan loh ya, bukan beli beneran. Seakan-akan Anda tertarik dengan produk Anda, produk orang lain, dan Anda ingin tahu tentang orang lain itu. Nah, jangan khawatir para leaders yang melihat vlog ini. Ada waktunya ketika Anda akan ditanyain balik, dan itu tidak mungkin tidak. Tidak mungkin orang mau ditanyain terus. Mereka pasti mau gantian ya, menjadi penanya. Jadi Anda akan tanyain. Ada kesempatannya. Oke? So itu solusinya, dan dari yang pertama itu terlalu agresif. Yang kedua adalah networking, tapi fokusnya adalah untuk mengincar, ada agenda tersembunyi, mengincar yang kita namanya top gun. Top gun adalah orang-orang influencer di ruangan, di tempat Anda networking, untuk kemudian Anda incar. Kalau nggak ngomong sama si A itu, waduh, saya gagal nih. Kalau nggak ngomong sama si B itu, saya nggak bener nih. Kalau saya nggak ketemu sama si C dan bisa mojok kemudian ngobrol dengan intens, percuma saya networking. Ini adalah problem secara mental. Jadi ada sebuah merasa rugi kalau nggak ketemu dengan selebriti di ruangan itu. Yes, kalau bisa, good job. Dan memang biasanya kita punya target seperti itu. Tapi namanya networking itu kan unpredictable, tidak bisa ditebak. Apa yang bisa kita lakukan adalah kita melihat kondisi yang ada dulu di lapangan. Jika kondisinya adalah ketemu dengan orang lain, ya kita ngomong dengan orang lain dulu. Ya, karena networking itu ada timingnya ya. Kalau kelamaan Anda nunggu, maka Anda kehilangan momennya. Ya, tugas dari tujuan pertama yang paling dasar dari networking adalah bersosialisasi. Oke, so bagaimana caranya untuk tidak fokus ke Anda kepingin ketemu dengan itu tapi nggak bisa kan? Maka Anda cari orang lain yang lebih available, lebih tersedia. It's very simple. Just go and ketemu orang itu dan kemudian membuka konversasi.
Oke, itu adalah yang kedua, yaitu terlalu mencari yang hebat-hebat saja. Kemudian yang ketiga, yang kita bilang namanya sok keren ya. Jadi Anda ini datang dengan pakaian kebesaran Anda, dengan bukan pakaian secara fisik tapi secara mental. Anda mengatakan I'm the best, I'm good, I'm great at apa. Kemudian Anda mulai memasang sebuah status yang status sosial di atas Anda. Jadi yang diomongkan jadi tidak benar gitu ya. Anda membombastiskan sesuatu, Anda membuat sesuatu kenyataan menjadi lebih hiperbola, dan ini sangat buruk sekali untuk Anda. Tidak ada solusi untuk ini selain Anda stop ya. Jangan melakukan ini dan be yourself, jadilah diri Anda sendiri. Networking itu bukan untuk membohongin orang. Kalau Anda bisa bohongin pun sekali dan orang itu tahu, maka hancur nama Anda untuk selamanya dan berikutnya. Bahkan mereka bisa ngomong di tempat lain, di networking lain, bahwa jangan ketemu sama si A ya, si A itu ngomong doang nggak ada isinya. Oh my goodness, this is bad. This is one of the worst case. Kalau Anda punya kondisi seperti ini, Anda mesti berubah. Tobat guys, tobat ya. Jangan gedabrus kalau orang Surabaya bilang. Saya kan di Surabaya ini ya. Jangan bullshitting ya, jangan hoax. Oke, itu nomor 3. Nomor 4, ini kebalikannya. Problem dari nomor 4 adalah kebalikan dari yang agresif, yaitu terlalu diam. Ya, ini golongan orang-orang yang dipaksa dijerumuskan ke networking tapi sebetulnya nggak suka ketemu sama orang. Gimana ya, saya ini nggak suka ngomong. Ya sebetulnya kalau nggak suka ngomong ya harusnya ngomong sama atasan. Atau kalau ada bosnya, ketika Anda nggak suka ngomong ya tolong kirim tim Anda yang suka bicara. Ya terlalu diam. Tapi kalau Anda nggak punya pilihan, harus saya coach karena level ini level saya. Dan anak buah saya juga nggak ngerti tentang produknya, kalau tanya ini juga nggak ngerti. Oke, fine, whatever it is. Yang penting harus ada. So gimana solusinya? Anda harus satu, ya. Anda akan cari orang yang sama-sama diam. Ini adalah golden rule-nya. Orang rame suka ketemu orang rame. Orang diam suka ketemu sama orang diam. Ya, jadi cari orang yang juga mojok, yang diam, duduk sendirian, toleh, bingung. Deketin dia, kemudian ngomong dengan sesuatu yang paling gampang. Rame ya di sini ya. Saya kalau ngomong sama orang lain sungkan. Sudah, ngomong gitu aja. Kalimatnya cuma rame ya di sini ya. Saya kalau ngomong sama orang lain sungkan. Boleh nggak saya duduk di sini? Anda kalau Anda mau cukup lucu juga Anda bisa bilang ya, kak diam aja juga nggak apa-apa kok. Saya juga cari teman supaya diem-dieman gitu ya. Nah ini lucu, tapi ini memancing percakapan yang berikutnya dan berikutnya dan berikutnya. And before you know it, Anda sudah fluent, Anda sudah lancar dalam berbicara. Oke, itu adalah solusinya. Dan yang kelima, ini yang paling penting, perhatikan. Tujuan dari networking paling utama adalah mengembangkan usaha Anda, bukan curhat, bukan curcol, bukan gossiping. Tujuan utama adalah mengembangkan bisnis Anda. Maka yang kelima, kesalahan paling fatal adalah Anda nggak siap ketika ditanyain, Pak, Bu, Anda bisnis apa? Anda kerja di mana? Kemudian Anda cerita dari A sampai Z, Anda keluarin company profile, Anda keluarin kartu nama, kemudian Anda mulai nyerocos. Ini tidak siap. Loh, kan betul coach, waktunya kita bicara ya saya bicara. Iya betul, tapi orang itu tanya itu bukan untuk dikuliahin. Orang tanya kerja apa, bukan kemudian yang tanya itu cuma bilang, Kak, Bu, Mas, Bro, Anda bisnis apa, kerja apa. Nggak ada 3 detik, nggak ada 5 detik. Anda ngomongnya 15 menit. Ya orangnya semaput. Maka Anda kembali ke masalah pertama, terlalu agresif di telinga mereka. Oh, orang ini jualan tok isinya. Walaupun Anda yang ditanyain dan Anda jawab. Kan bukan salah saya coach, kan dia yang tanya. Iya, tapi Anda kembali ke jebakan pertama, terlalu agresif, terlalu sales. So, piye solusinya? Bagaimana solusinya? Solusinya cuma satu. Anda belajar yang namanya menggunakan elevator pitch. Elevator pitch, nanti saya jelaskan di microblog ya, supaya lebih ada tulisannya. Karena elevator pitch ini harus step by step. Kalau saya dengan video, mungkin lebih gampang untuk Anda mencerna kalau microblog ya di carousel ya. Bagi yang belum lihat microblog saya, Anda bisa lihat ada sekitar 20-an microblog yang saya buat, dan hopefully setiap hari saya buat baru lagi ya untuk membantu Anda. Jadi elevator pitch ini adalah berbicara dengan orang dengan tempo waktu 15 sampai maksimum 30 detik. Lebih dari 30 detik itu kelamaan ya. 15 sampai 30 detik yang menjelaskan tentang apa yang Anda lakukan, benefit atau keuntungan apa yang Anda bisa berikan, dan apa yang membuat orang lain itu suka dengan Anda. Ya, apa manfaatnya, apa yang Anda lakukan, dan apa yang membuat orang lain suka dengan Anda. Dan ini adalah 3 komponen. Again, saya jelaskan di microblog saya. Tunggu tanggal mainnya, saya akan buatin dulu ya. Oke, that's it guys. Itu adalah 5 tips, 5 kesalahan fatal ketika Anda networking. Dan ini berlaku juga di online ya. Ingat, ini berlaku juga di online. Anda bisa
Sadur Anda bisa korelasikan dengan online, sama persis, cuma bedanya di sosial media. Nah, 5 kesalahan ini tolong dihindari supaya Anda bisa mendapatkan networking yang berkualitas dan membantu bisnis Anda semakin jos. Sampai ketemu besok, my friend. See you. Bye-bye.